Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fathul Qarib, Syarah Matan Takrib, bab jamak dan kasar. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi qasri salati wa jam'iha. Bermula ini satu fasal pada qasar solat, memendekkan solat. Ya. Dan pada jamaknya, himpunnya solat. Kita cari dalam Ustaz, penting kayaknya. Mungkin boleh. Kita cari dalam Ustaz. Nah, apa-apa yang penting? Nih. Tadi faslun. Faslun hadza faslun wa huwa ma'qudun li syai'aini kama asyara ilaihi syarihu bi qawli fi qasr salati wa jam'iha. Bermula ini satu fasal, artinya hadza faslun, ini satu fasal. Bermula dianya ini fasal itu diikatkan dengan dua perkara. Itulah jamak dan qasar Ustaz. Segala barang telah mengisyarah kepadanya barang oleh syarih. Itulah qasar dan jamak itu. Dengan katanya syarih fil qasr salat wa jam'iha. Jadi ma'qud berarti dibuat Ustaz. Dibuat. Oh itu lah. Diakan maksudnya dibuat. Pasal ini dibuat khusus untuk menjelaskan dua hal. Dua hal lah. Qasar dan jamak. Wala yakhfa an jam'aha syamilun li jam'iha bis safari. Dan tidak sunyilah bahawa sungguh jamak yang solat itu melengkapi bagi jamaknya solat dengan safar dan jamaknya solat dengan sebab hujan. Segala barang diketahuikan akan barang daripada istiqra' kalam musannif. Jadi termasuk juga melengkapi jamak solat dengan sebab musafir dan dengan sebab hujan juga sana. Ya. Segala barang telah mengetahui daripada istiqra' kalam musannif. Satu korek itu sana. Ya. Dan ini ya Fathul Qarib benar. Berarti maksudnya mana? Diketahui daripada istiqra' Ustaz maksudnya? Kalau kita baca semua kalam musannif, berarti di sana nanti ada pembahasan bahwa jamak di sini bisa penyebabnya musafir, bisa juga penyebabnya hujan. Oh, oke nanti ke depan. Berarti ini udah ada 3 dalam judulnya sebenarnya Ustaz, bukan 2 perkara. Membahas jamak, membahas kasar. Jamak ada 2. Jamak bis safar, jamak bil matar, kan jadi 3. Ya. Walidzalika ja'lu ba'dihim al-fasla. Walidzalika ja'ala ba'duhum al-fasla ma'quda thalathati asya'a. Dan kerana ini menjadi oleh sebahagian mereka itu ulama fuqaha akan fasal, maksud fasal ini akan apa yang diikatkan akan yang ketiga sana. Ini Ustaz. Ma'qudan ini alif tanwin nih. Ma'qudan li salasati asya'a. Kerana ini menjadi oleh sebahagian mereka itu fuqaha akan fasal akan apa? Akan yang diikat, yang dibuatkan. 3 segala perkara. Bagi 3 perkara. Bagi 3 segala perkara. Bagi 3 segala perkara. Okey. Jadi itulah qasar, jamak ada 2, ketika hujan dan ketika musafir. Wal aslu fil qasri qabla ijma'i qawlu ta'ala wa idza darattum fil ardi. Dan bermula dalil pada qasar ini sebelum berlakunya ijma' ulama itu kata Allah Ta'ala wa idza darabtum fil ard, apabila engkau berjalan di bumi sana. Ya. Maksud darab tu safara. Apabila engkau safir pada bumi, itu dalil. Wa mithluha al-bahru, dan semisalnya bumi itu laut. Laut juga supalah bumi itu. Yes, falaisa alaikum junahun. Sama ayatnya. Maka tidaklah bagi di atas kalian itu berdosa Ustaz Ya. Bahawa engkau memendek daripada solat. Okey, berkata oleh Yu'la ibnu Umayyah gitu Ustaz nama? Ya'la.
Ya, berkata oleh Ya'la ibnu Umayyah, moga-moga meridai oleh Allah daripadanya Ya'la ibnu Umayyah. Qultu, aku kata bagi Umar bin Khattab. Ya'la kata pada Umar Khattab, moga-moga Allah meridai daripadanya Umar. Innama qala ta'ala in khiftum. Hanya saja berkata oleh Allah Ta'ala in khiftum. Allah kata in khiftum, jika kalian takut. Waqad amanan nasu, dan sungguh telah amanlah manusia. Maka berkata ianya Ya'la ibnu Umayyah, aku heran daripada barang yang telah aku heran daripada barang. Maksudnya ayat Al-Quran itu mengatakan jika kalian takut Ustaz, Baru kalian kasar sholat, enggak? baru kalian solat. Padahal jalan sekarang aman Ustaz. Ya. Jadi ini Maka ajibtu mimma ajibta minhu. aku heran daripada barang yang engkau heran. Ya, aku juga heran kata Sayyidina Umar. Umar kan. Aku juga heran sebagaimana heran kamu. Fasa'altu, maka aku bertanya akan Rasulullah, kata Umar. Faqala, maka berkata ya Rasulullah, sadaqatu sidqatun tas tasduqallaha biha alaikum. Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Faqbalu sadaqatah. Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Berkata ya Nabi, kebenaran Dianya benar. kasar sholat, dianya Dia kasar. kasar jamak sholat, itu satu sedekah. Itu satu sedekah yang bersedekah oleh Allah dengannya sedekah kepada kalian, maka terima oleh kalian akan sedekah. Jadi alasan itu tidak sangat dipermasalahkan salah. Ya. Yang penting Allah Ta'ala beri sedekah. Rawahu Muslim. Jadi jangan sangat kita nak teliti, nak timbulkan pertanyaan tentang keizinan Allah untuk qasar solat itu, salah. Qasar aja. Riwayat oleh Muslim, lagi. Maksudnya apa? Boleh jawazu qasri ma'al amani sadaqatun. Bermula boleh qasar berserta aman, itu satu sedekah. Artinya zaidatan. Zaidatun ala ma'afa dathul ayatu. Artinya satu tambahan di atas barang yang telah berfaedah akannya barang oleh ayat. Sedekah itu, lafaz sedekah itu sebagai tambahan daripada ayat. Ya, karena dalam ayat kan wa idza khiftum, bila engkau takut fala junaha alaikum kan, enggak ada dosa untuk mengkasar salat dan seterusnya. Sementara kan udah aman. Ya. Jadi boleh kasar dalam aman itu berarti tambahan dari pemahaman ayat berdasarkan hadis Nabi tentunya kan. Ya. Fayakunu qawlu ta'ala in khiftum laisa biqaidin. Maka katanya Allah Ta'ala lafaz in khiftum itu bukan dijadikan kaitan atau permasalahan. Wal aslu fil jam'i al akhbaru. Bermula dalil pada ijma' itu ada hadis yang telah warid padanya hadis. Pada yang asal. Fil jam'i. Bermula asal pada himpunan. Bermula asal pada jamak. Tadi qasar ni jamak. Dalil pada jamak itu hadis yang telah warid padanya jamak itulah. Wa syara'al qasru fi sunnatir rabi'ati minal hijrati, dan wa syuri'an qasru fi sunnatir rabi'ati minal hijrati, dan disyariatkan akan qasar pada tahun yang keempat daripada hijrah. Kama qalahu Ibnu fi sanatir rabi'ati. Fi sanatir rabi'ati. Disyariatkan akan solat qasar pada tahun yang keempat daripada hijrah. Sebagaimana berang telah berkata akan yang berang oleh Ibnu Utsai sana. Ibnu Asir.
Ibnu Asir berkata, itulah disyariatkan bila 4 Hijrah. Wa qila fi sanati tsaniyati. Ya. Dikatakan pada tahun yang kedua Hijrah. Fi Rabi'it Tsani, pada pada Rabi Asani, maksudnya bulan Rabiul Sani ya, daripadanya tahun. Rabiul yang kedua daripadanya tahun yang kedua. Itu yang telah berkata kama qalahu Daulabi. Ya. Itulah yang berkata oleh Daulabi ya. Ya. Wa qila ba'dal hijrati, dikatakan syariatkan qasar pada setelah hijrah dengan 40 hari. Berarti setelah hijrah 40 hari setelah tu. Baru dikosar baru diadakan dalil qasar itu. Wa syuri'al jam'u fi sinati tasiati. Tanah bacanya Ustaz. Sanati tasiati. Dan disyariatkan akan jamak pada sanati tasiati, pada tahun yang ke-9 daripada hijrah, pada Ghuzwati Tabuki, pada peperangan Tabuk. Bisorfi, dengan tanwin wa adamihi. Tabuka boleh, tabuki boleh. Dengan tanwin dan tidak tanwin. Tabukin boleh, tabuki boleh. Enggak. Fi ghazwati Tabuka. Kalau bisarfi tabukin, kalau adamihi tabuka, ghairu munsharif kan? Oh, okey. Tabuka lah Ustaz. Ya. Ya, ismu makanin, bermula dianya Tabuk itu satu tempat nama tempat. Ya. Pada hujung Syam. Ya. Wahia akhiru Ghuzwati, dan bermula dianya Ghuzwah, peperangan Ghuzwah itu akhir peperangannya Nabi SAW, dan barang sesudahnya. Karaya. Paham enggak Ustaz? Tak tahu apa ni? Wahia akhiru ghazawati, dan dianya ghazawah Tabuk. Ghazawah Tabuk itu akhir dari ghazawahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ba'daha, dan sesudahnya ghazawah Tabuk itu saraya. Jadi perbedaan ghazawah dan saraya, kalau ghazawah itu perang yang Nabi mengikutinya. Kalau saraya itu perang yang Nabi nggak ikut, artinya Nabi mengirim beberapa pasukan kan, tapi Nabi nggak ikut. Saraya. Berarti perang Tabuk itu perang terakhir Nabi mengikuti perangnya, habis itu tak ada lagi peperangan yang Nabi ikut, maksudnya? Ya. Okey. Jadi ini kembali keluar dulu nanti kalau ada yang penting-penting baru kita baca. Matan. Okey. Wa yajulil musafiri, dan boleh bagi orang yang musafir. Artinya masuk lil musafir tu al mutalabbisi bis safari, orang yang berada dengan musafir. Maknanya dia mesti sudah musafir, Ustaz. Sudah disebut orang yang musafir, Sudah berangkat berarti. Sudah berangkat berarti. Oleh apa? Boleh memendek solat. Solat itu solat apa? Solat yang 4. Tidak boleh lainnya 4. Contoh, daripada 2 dan daripada 3. Itu. Jadi orang yang telah pun melakukan musafir itu, dia masuk dalam musafir, maka untuk pendekkan solat boleh. Solat mana yang boleh tu? Solatnya 4. Lain 4 tak boleh. Contoh solat lain 4 apa? Subuh 2 tak boleh. Maghrib 3 tak boleh. Isyak, Zuhur, Asar. Ya. Okey. Mungkin dalam Ustaz ada? Enggak tahu, belum kita lihat Ustaz. Ini kita baca di luar dulu Ustaz, gampang. Okey, baik. Besok masih bisa kita ulang. Berlapis-lapis. Ya, wa jawazu qasri salati rubaiyati bi khamsi syaraiti, dan boleh pendekkan solat yang 4 tadi dengan sebab 5 syarat, segala syarat. Syarat itu. Okey. Al-awwalu, tengok ada 5 syarat itu kan. Kita boleh solatnya qasar solatnya 4 tu. Ada 5 syarat. Yang pertama, al-awwalu ayyakuna safaruhu asy-syakhsi.
fi ghairi maksiatin. Itu bahawa adalah musafirnya seseorang itu bukan pada maksiat. Huwa, dianya bukan maksiat itu masuk juga bagi yang wajib. Contoh, wajib apa? Qadha hutang. Jadi maksudnya bukan maksiat itu tu apa? Bukan kita bilang kita maksiat itu asal benda yang bagus, tapi benda yang wajib pun juga Ustaz. Diwajibkan ke atas dia juga. Ya. Maka termasuk di situ. Dia boleh untuk qasar. Walil, itulah seperti tunaikan hutang. Walil mandubi, dan dianya bukan maksiat itu melengkapi bagi sunat. Contoh, silaturahim, ziarah saudara kita. Wal mubahid, dan bukan maksiat itu melengkapi bagi mudah seperti safar berniaga. Itu berarti ingat, yang bukan maksiat itu adanya wajib, adanya mandub, adanya mubah. Tiga ini saja. Tiga ini saja yang masuk itu. Makruh nggak dijelaskan, Ustaz? Boleh nggak safir makruh kasar sholat? Itulah. Itu PR Ustaz nanti kan. Ini baru ada safir wajib, kita safir mau bayar hutang, safir mau mencari ilmu kan, safir pergi haji kan sama aja kan? Ya, safir mandub, silaturahim, ya jenguk saudara segala macam. Atau mencari ilmu masuk sunnah. Kemudian safir mubah, jalan-jalan Ustaz. Kalau safir dagang kan. Kalau safir rekreasi Ustaz, mau ke piramida di Mesir gitu kan. Karena namanya mau jalan-jalan, boleh enggak? Mungkin hilang kita lihat Ustaz, ada masalahnya. Itu PR dulu kan. Oke, lanjut Ustaz. Tapi ada di sini Ustaz, mana nih? Ada. Ini qauluhu huwa ghairul maksiat. Ai ghairul maksiati, bermula dianya bukan maksiat, bukan selain maksiat. Ai safir pada selain maksiat. Ya dulu menunjuki ianya bagi yang pertama. Itulah Qauluhu, fa'il ya dulu. Menunjuki bagi yang pertama oleh perkataan yang musannaf ka qada'i daininannya. Yang bukan maksiat yang wajib salah. Wa qawlu silaturrahim wa yadullu litani. Yang mubah yang kedua. Qawluhu aw safara hajjin. Ini enggak ada Ustaz. Di luar enggak ada safir haji kan? Enggak ada. Kenapa di dalam jadi ada? Tuh. Tahu ini gimana? Apa beda teks kitabnya? Itulah kita paham wajib lah sana. Tapi ketika dia pas 1 2 3 enggak tahu wajib berarti. Oh, kama fi ba'dhin nukhas. Sebahagian nuskah ada tambahan au safaru hajin ya. Au safari haji seperti safir pergi haji, contoh wajib kan? Oke. Qawlu wa qawlu ka safari tijarati. Atas Oh ini ya, sana. Atari. Qawlu fi safari tijarati itu yang mubah. Wa yumkinu taqdiru fil awwalaini, dan mungkinlah mentakdir pada dua yang awal dengan bahawa dikatakan seperti safir tunai hutang dan safir silaturahim. Silaturahim wajib berarti Ustaz, contoh wajib Contoh mubah lah ini sunat Ustaz. Enggak, di sini beliau mentakdirkan menjadi wajib ini. Oh gitu Ustaz. Tapi di luar di luar sunnah Ustaz. Ini mungkin tergantung. Kalau rahim belum putus sunnah. Kalau rahim udah putus ini untuk nyambung kembali kan wajib. Ya, betul, mubah Ustaz. Wa qawluhu syamilun lil wajibi, dan berkatanya musannif Fathul Qarib melengkapi bagi wajib ialah artinya dan melengkapi pula melengkapi pula wajib itu bagi makruh seperti safar bagi tijarah, berarti masuklah kategori wajib juga saat itu. Enggak, ini gini maksudnya. Ucapan boleh kasar sholat karena musafir yang bukan maksiat ada kategori wajib, sudah ada contohnya, atau kategori sunnah, ya kan? Ya. Dan plus ini, yang enggak ada di luar, mencakupi pula safir makruh. Safir makruh juga boleh kasar sholat.
Itu yang Oh, ditanyakan tambah tadi. lagi. Tambahan lagi ya. Contoh Safir yang safir makruh. makro kasafari litijarati fi akfanil mauta. Seperti musafir untuk jual beli kafan-kafan orang meninggal. Kafan Makruh, orang mati. jual kafan. Nah, Jual kain kafan. nah. Terus? Atau safir seseorang hargai sendirinya. Hmm, Makruh sana. makruh. Seseorang pergi kita. Tak kira lelaki perempuan misalnya ni. Kalau perempuan bisa haram malah. Kalau kita lelaki berarti kalau seorang orang pergi ni makruh hukumnya gitu kan. Makruh. Ajak teman, Ustaz. Kalau umrah ajak teman. Ya. Atau beserta yang atau besertanya lain saja. Makruh Maksudnya juga musafir berdua, Ustaz. Jadi anjurannya, ini mungkin zaman dulu kali ya. Apa sekarang juga masih pengaruh, nggak tahu. Jadi sana. bagusnya musafir itu 3 orang. Ya, ya. Dia ada ketua nanti sana. Ya. Kena ada dalil Nabi. Wal musafiru syaitani wal musafirani syaitani wa thalathatu rakbun. Bermula Al seorang musafir musafiru syaitonun wal musafirani syaitonani. syaitanani. Dua. Seorang musafir itu satu orang syaitan. Hmm. Dua orang musafir itu dua orang syaitan. Bermula yang ketiga itu kenderaan. Wasalah satu rakbun. Bermula musafir 3 orang maksudnya. Dua orang. Rakbun itu berarti apa ya kita artikan? Rakbun itu satu kelompok mungkin aman kali Ustaz, nggak ada setannya. Ya itu. Kurang paham juga nih. Ada di depan satu. Ah. Wa mahallu kirahati malam yaknis billahi ta'ala. Dan pembahasan makruh itu selama mana tidak berjinak yang seorang dengan Allah Ta'ala. Dan jika dia berjinak, maka tidak makruh. Maksudnya berjinak maksudnya? Jadi yaknas itu lawan wahsyun Ustaz, liar ya. Kenapa kita makruh musafir sendiri? Takut galau Ustaz, nggak ada teman ngobrol segala macam kan. Tapi kalau orang yang merasa dekat dengan Allah justru ketika sendiri lebih senang, bisa fokus dikit segala macam. Nggak ada yang ganggu, nggak makruh. Itu yaknas kan. Apa ya bahasa kita? Kayak romansa gitu Ustaz. Yaknas itu romantis ya. Kita berromansa bersama Allah. Rasa aman sana. Ya. Oke. Wa yumkinu an nasyariha adkhala. Dan mungkinlah bahwa syariah itu masuk yang syariah akan makruh pada pembahasan mubah. Karena keadaannya syariah itu menghendaki dengan yang syariah dengannya makruh akan jaiz. Bukan Ustaz. Wa yumkinu anna syariha adkhalal makruha fil mubah, dan mungkinlah bahwa sungguh syariah itu memasukkan ia akan makruh dalam mubah. Jadi maksudnya begini Ustaz, ini ada pertanyaan. Kenapa syariah di luar hanya membahas safir wajib, safir mandub, safir mubah, safir makruh kok nggak ada? Padahal boleh juga kasar sholat karena safir makruh. Jadi untuk membela syariah, kata Hasyiah, bisa saja makruh itu masuk dalam mubah. Karena keadaannya mubah, karena keadaannya syarih itu bermaksudnya syarih dengannya mubah akan yang jaiz. Kayaknya boleh. Nah, yang lebih umum min ayyakuna mustawat tarfaini. Humal fi'lu wa tarku. Ini panjang lebar Ustaz. Artinya syarih di luar maksud dengan mubah boleh. Jadi boleh, makruh itu kan masuk kategori boleh Ustaz. Walaupun kurang bagus kan. Artinya nggak dosa. Berarti asal bukan maksiat Ustaz, boleh. Ya, jadi mubah kita musafir dengan 4 itu berarti wajib, sunat, mubah dan makruh, boleh semua. Kembali keluar Ustaz. Ntar kita tersesat kelamaan di dalam. Oke. Amma safarul maksiati, adapun bermula musafir orang yang melakukan maksiat ni. Contoh apa? Kasafari liqat'it tariqi, bagi mencuri Ustaz. Ya. Mencuri ni mengutip berarti penjahat jalanan mereka ni. Fala yatarakhasu, maka tidak ada keringanan fihi padanya safir dengan qasar. Wala jam'ah, dan tidak wala jami'ah, dan tidak jamak ianya. Wala jam'in, dan tidak dengan jamak. Tidak usah ianya. Bacanya la yatarakhasu. Coba Ustaz. Naib fa'ilnya kembali seseorang. Dan tidak dirusahkan akannya seseorang padanya musafir dengan qasar, dan tidak juga dirusahkan akannya seseorang pada musafir dengan jamak.
Itu syarat tak cukup, berarti jamak tak boleh, safar pun tak boleh. Jamak tak boleh, qasar pun tak boleh. Ini ada contoh-contoh lagi Ustaz. Kasafari li qata'i tarik tadi seperti safir untuk merampok, atau kasafari abikin budak yang melarikan diri itu dianggap maksiat. Wa nasyidatin, perempuan yang kabur dari rumah, nggak taat kepada istri, nggak boleh kasar sholat kan? Oh, berarti dia. Dan anak. Far'in, Far'in anak maksudnya? anak yang tidak minta Ada izin kan izin bapaknya kan? bapaknya. Ini pada kondisi wajib minta izin. Dengan bahwa musafirnya untuk jihad. Musafir untuk jihad kan perlu minta izin. Nggak minta izin, nggak boleh. Tak boleh ikut Ustaz. Ini banyak Dan Ustaz. Siman wajib di atas oleh hutang ketika mampu ya, di atas tunainya Ustaz. Maka safir dia tu safir tak boleh qasar. Kena hutang tak bayar. Dengan tanpa izin orang yang berhak, maknanya dia lari saja itu. Ya, maksudnya ini hutang hal Ustaz. Hutang udah jatuh tempo. Kita mampu bayar, ya kan? Tapi kita justru mau musafir, nggak minta izin, nggak bayar hutang dulu, nggak boleh. Bayar hutang dulu. Nah, itu Ustaz. Panjang ceritanya Ustaz. Atau kita baca dulu di luar Ustaz, biar aman. Baca dulu Ustaz. Baca dulu. Wasani antakuna musafatuhu ais safari sittata asyara farsakhan. Dan bermula syarat yang kedua untuk qasar Ustaz. Syarat kedua untuk qasar itu bahawa adalah jaraknya musafir itu 60 farsah. 16 farsah. Tahdidan lebih kurang lah. 16 farsah lebih kurang. Pasti. Tahdidan pasti. Pasti. 16 farsah pasti. Pada pendapat asah mengatakan begitu. Mesti 16 farsah. Wala tuhsabu maddatur ruju'i, dan tidak dikirakan akan masa kembali minha daripadanya safar. Daripadanya 16 farsah. Daripada 16 farsah. Titik. Apa maksudnya Ustaz? Coba penjelasannya. Maksudnya gini Ustaz. Kita 16 farsah tu maknanya pastikan ukuran tu pergi. Kalau balik dapat 16 itu tidak boleh Ustaz. Jangan bolak-balik 16 Ustaz. Pergi doang ya. Pastikan pergi saja 16. Baru dikira, tapi nak bolak-balik dah 16. Boleh solat enggak boleh. Pergi saja. Ya. Dari Kedah ke Kuala Lumpur berapa kilometer, San? 120, 130 juga, Ustaz. Oh, boleh kasar, Ustaz? Ada kasar. Oke. Wal farsahu thalathatu amyalin. Bermula satu farsah itu 3 mil, Ustaz. Ya. Wahina izin. Maka ketika itu, ketika jaraknya itu satu farsah 3 mil, Ustaz. Ya. Maka famajmu'ul farasikhi. Maka digabungkan akan segala farsah akan 8. Famajmu'u mubtada sama niyatun khabar. Maka bermula himpunan segala farsah-farsah itu 8 dan 40 mil. Satu farsah kan 3 mil. Sekarang ni 3 mil campur sampai kita mendapat 16 farsah. Himpunan dia adalah 48 mil, Ustaz. Ya. 48 mil. Okey, wal milu 4,000 bermula 1 mil itu 4,000 khutwatin, 4,000 langkah. Wal khutwatu salah satu aqdamin, bermula 1 langkah itu 3 kaki, Ustaz. Ya. 3 kaki, 1, 2, 3, 1 langkah. Enggak, 3 kaki maksudnya telapak kaki, Ustaz. Ya, 3 telapak kaki. 3 telapak kaki 1 langkah, ya kan? Ya. 1 langkah berapa? 4,000 langkah 1 mil. Jadi 1 langkah setengah meter ada, Ustaz? Iyalah. Jadi kalau 1 mil 4,000 langkah, berarti sekitar 2,000 meter, Ustaz. 2,000 meter baru 2 kilo berarti. 2 kilo 1 mil. Bagi itu 1 mil 2 kilo sana. Itu perkiraan. Coba Ustaz cek. Okey.
Okey, satu langkah 3 tapak Ustaz eh. Ya. 3 tapak berarti kita dapat berapa banyak Ustaz? Gimana? 3 tapak berarti kita dapat Enggak, satu langkah tadi 3 telapak. 3 telapak ah, kaki kan? ya, 3 telapak kaki. 3 telapak kaki namanya satu langkah. Satu langkah kalau ya. kita meter ada enggak? Setengah meter ada. Setengah meter Ustaz? Ya kan? 50 senti. Oh, telapaknya aja berapa senti? Ada 15 senti telapak orang kan? Kalau 3 Ah, telapak 45 atau 50 senti lah. Jadi 50 kita ambil. satu langkah itu setengah meter. Setengah 1 meter mil kita. 4.000 langkah. 4.000 berarti bagi 2 kan? 2000 4.000 bagi 2. 2000 meter. 4.000. Jadi 2 kilo Ustaz. Oh, berarti 1 mil itu kita baru mendapat 2 kilo Ustaz eh? 1 mil 2 kilo itu hitungan Ah, kasar. Tapi yang ah, aturan sekarang nggak nyampe Ustaz. hmm. Kalau kita tanya sama Mbah Google, 1 mil itu 1,6 kilo. Oh, berarti kalau kita ambil lebih lagi lebih baik Ustaz eh? Jangan lebih baik Ustaz, ntar kita mutaran. Mestinya mestinya ke kota sebelah udah boleh Berarti kasar nih jadi nggak boleh. 1,6 saja Ustaz. 1,6 berarti kemungkinan satu langkah itu 15 senti Iya, atau sekitar lebih. 13 senti. Jadi 3 langkah itu sekitar 45-an senti ya. Ya. Nah, 45 berarti kali 4.000 Ustaz. 1.800. Masih juga lebih. Masih lagi 1 kilo apa? 8 8 1,8. Berarti begini 1,8. Ustaz, yang akuratnya satu telapak kaki ini telapak kaki normal Ustaz. Ya. Jadi 1, ini apa namanya? 12. 12 senti. Hmm. 3 langkah 36. Ya. 36. Oh bukan, 15. 45, ya 15 benar. 45 atau 46 lah. 3 langkah Hmm. itu 46 senti. Kali Ya. 4.000, ya kan? Nah, baru Hmm. ketemu 46, 92, 18. Masih banyak. Masih kelebihan juga Ustaz. Harus dicari Ustaz biar ketemu 1,6. Hmm. Itu biarin Ustaz. Pokoknya, nah itulah dia. Telapaknya beda-beda soalnya. Ini mungkin telapak Ya, betul. normal. Nah. Ya. Oh ini ada nih. Wal muradu Oke. bil amyal. Wal muradu bil amyali hamisiyatu. Maksud dengan segala mimil itu hamisiyah. Hamisiyah tu yang dibahasakan bagi Bani Hashim kan? Maksudnya ukuran Bani Hashim berarti ya? Ya. Nah, ini zaman dulu ukurannya begitu saya. Nah, Sekarang kan udah dipatenkan, nggak mungkin berselisih kan? Udah berarti sepakat 1 mil itu berapa? berarti umiyah, berarti kita tak boleh ukuran kita salah. Bisa orang sekarang gini aja Ustaz, 1,6. 1 1,6 mil 1,6 berarti 48 mil. 48 mil jadi berapa kali kilometer Ustaz? kali 4.000 Ustaz. 48 mil berapa kilometer? 48 mil berapa kilometer? Coba kita nanya, akurat nggak? 77 kilo Ustaz. 77 kilo doang udah boleh Nah, kasar solai kalau ya. berdasarkan mil Mbah Google. Berarti 77 kilo Ustaz. Pendek ini ya. Ya. Kalau hitungan tadi 2 kilo, 1 mil 2 kilo ya. Nah, 48 kali 2 kilo. 48 kali 2 kilo. 48. 80, 96 ya, 96 kilo. itu boleh itu. Nah, Itu itu macam yang ukuran akurat. hanya ukuran semasa Ustaz. Berarti diambil Yang lebih lah Ustaz. yang umum orang menggunakannya sekitar 90 km Ustaz. Ya, 60 Ustaz. Hmm. 60 kilo. Kurang. 90 Itu kilo pasti Ustaz mesti 90 kilo mesti jalan pergi saja Ustaz. ya. Lanjut Ustaz. Okey. Wasalisu an yakuna al-qasiru muaddiyan lis-salati rubaiyati. Dan bermula syarat yang ketiga qasar itu adalah orang yang qasar itu yang menunai bagi solat yang 4. Dia mesti orang yang solat dia sekarang dia musafir, dia mau solat qasar ni mesti solat itu solat yang dia buat sekarang, bukannya solat qada Ustaz. Ya, solat tunai. Solat tunai. Tengok, amal fatitatu. Adapun buat solat dia luput yang qada. Hadran pada ketika hadir.
Karena sekarang ni dia ada solat yang luput. Fala taqdi fihi maqsuratun. Maka tidak tertunai. Fala tuqda. Maka tidak diqadakan. Fala tuqda. Maka tidak diqadakan padanya hadir, akan diqasarkan. Padanya Jadi, safir. Ulang-ulang, Ustaz. Sekali lagi. adapun apabila solat yang luput pada ketika hadir, Hmm. maka tidak diqadakan padanya solat Maka tidak diqadhakan akan dianya solat yang luput luput pada ketika hadir, pada akan ketika safir, akan solat qasar, Ustaz. ini hal ini baru. Hal keadaan maksurah, hal keadaan dikosarkan. Itu. Coba penjelasannya gimana, Ustaz? Okey. Kalau kita sekarang kita musafir, tapi kita mau solat sekarang, kita kata, aku ada solat qada sekarang. Wajib kita tunai qada. Maka qada itu tidak boleh kita buat qasar, tetap kena buat 4 juga. Ya. Tapi nanti akan habis. Okey. Sekarang dah habis qada sekarang untuk solat wajib sekarang bolehlah kita buat 2 salah. Artinya yang kita kasar dalam safir itu salat pada waktu kita safir. Bukan salat yang ketinggalan dulu sebelum kita musafir, kan? Ya. Kalau salat yang ketinggalan sebelum musafir, mau kita qadha dalam safir, tetap harus kita sempurnakan. Sempurnakan dulu, Ustaz. Kita yang punya ni. Bagi 4 dulu, lepas tu barulah kita boleh buat 2. Sekarang ni kerana solat itu solat yang tunai. Wal fa'itatu fi safari tuqdha fihi maqsuratan. Permula solat luput pada ketika musafir itu diqadhakan akan yang solat luput pada ketika musafir, hal keadaan diqasarkan tidak pada ketika hadir. Okey. Jadi kita sekarang, Ustaz, kita sudah sampai rumah, Ustaz, kita dia. Gitu kan? Belum. Belum. Belum sampai rumah, masih sampai musafir. rumah, kita masih musafir. Tetapi musafir kita ni contoh 2 hari, Ustaz. Ya. Hari yang kemarin kita tidak solat qasar kita, kan? Ya. Hari kemarin kita tak solat. Jadi kita mahu qadha sekarang. Maka boleh tak? Boleh. Dan boleh tak buat 2? Boleh. La fil hadir? Tidak pada ketika hadir. Maksudnya ketika hadir nanti, ketika sudah sampai rumah gitu, Ustaz. Ya. Jadi mudahnya begini, Ustaz. Salat yang ketinggalan dalam perjalanan. Ya. Kalau kita mengqadhanya dalam perjalanan, tetap masih boleh kasar, ya kan? Ya. Tapi kalau kita mengqadhanya ketika sampai di rumah, harus disempurnakan. Ya. Nah, itu kan. Nah, itu. Jadi, Ustaz, apa maksud hadir yang di atas tadi? Ini, adapun sholat yang luput pada ketika hadir. Kita pernah ninggalin sholat sebelum musafir, kan haturan. Okey, kita hadir. Enggak boleh kita qasar dalam musafir. Harus. Okey. Bukan. Hadir di sini lawan musafir, Ustaz. Lawan musafir. Okey. Ini kopi harus kental, Ustaz. Ini kalau enggak ngantuk, Ustaz. Betul. Okey, itu betul kita dapat. Lanjut, Ustaz. Cara keempat. Warabi'u ayyanwiya al-musafiru dan al-musafiru al-qasar. Syarat yang keempat, qasar itu bahawa berniat oleh orang musafir akan qasar. Okey. Lis solati bagi solat beserta takbiratul ihram dengan solat. Syarat untuk kita buat qasar mesti ketika Allahu Akbar itu ada terus masukkan qasar itu. Ya. Okey. Wal khamisu, syarat yang kelima qasar an la ya'tamma. Syarat yang kelima itu bahawa tidak menyempurna. Ianya si I'tamma, ya'tamu, mengikuti. Tidak menjadi makmum ia. Syarat yang kelima itu bahawa tidak menjadi makmum ianya si musafir pada juzuk daripada solatnya musafir dengan si mukim. Artinya dengan si man yang solat iaman akan solat yang sempurna supaya apa dia ikut, supaya melengkapi oleh musafir akan solat yang sempurna.
Jadi syarat yang kelima, untuk orang yang qasar, kita jangan ikut. Nah, ikut orang yang solat mukim. Yang mana orang solat mukim tu dia solat yang sempurna. 4. Nah, jadi kita orang yang musafir mahu buat qasar gitu Ustaz. Mau buat qasar 2, pergi ikut dengan imam itu mahu buat 4. Itu tidak boleh Ustaz. Formula yang kelima itu bahwa tidak menjadi makmum ya pada satu bagian dari sholatnya dengan si mukim. Artinya kita nggak boleh berjamaah dengan si mukim. Ya. Boleh berjamaah sesama musafir kan? Ya. Tapi kalau dalam musafir kita ikut jamaah orang yang berada di tempat itu bukan musafir, berarti kita harus mengikuti jamaah itu, harus sempurna. Artinya bima yusalli sholatan tammah. Tidak menjadi makmum ya dengan orang yang sholat ia akan sholat sempurna. Nah, ya. Tapi kalau jadi maksudnya begini Ustaz. Jadi kenapa beliau mengartikan si mukim? Tidak menjadi makmum ya dengan si mukim. Seolah-olah kalau kita mengikuti si musafir, walaupun musafir itu sholatnya 4 rakaat, kita boleh kasar juga kan? Padahal nggak boleh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi Ya? nggak boleh. Maksud di sini syarat kita baru boleh kasar, kita tidak mengikuti orang yang sholatnya sempurna. Kita tidak mengikuti orang yang sholatnya sempurna. Tapi harus mengikuti orang yang sholatnya kasar. Tentunya si musafir yang mengkasar sholat ya. Ya. Ini maksudnya gini. Bima yusalli sholatan tammatan. Maksud mukim di sini dengan orang yang sholat yang sempurna. Baik dia mukim atau dia musafir. Tapi musafir kan ada 2 pilihan. Boleh dia kasar, boleh dia sholat sempurna. Makanya di sini. Maksudnya walaupun orang itu mukim, orang itu mukim, gimana maksudnya? Enggak muskil. Gini Ustaz, coba. Syarat yang kelima, dia tidak menjadi makmum dengan si mukim. Kalau kita nggak lihat syarahnya, maksud si mukim apa? Orang yang nggak musafir kan? Ya. Kita boleh mengkasar selama nggak ngikuti si mukim. Mukim. Kalau kita ngikuti si musafir, seolah-olah kita boleh kasar. Benar? Padahal si musafir itu ada 2 kemungkinan. Kadang dia mengkasar sholat, kadang enggak. Ya, Ketika dia tidak mengkasar sholat, kita ikuti dia, kita nggak boleh kasar juga. Makanya beliau menyatakan dengan siman yang sholat ia akan sholat yang sempurna, baik dia mukim atau musafir, supaya masuklah oleh si musafir yang menyempurnakan sholat. Oke, maksudnya gini Ustaz kira. Maksudnya kita tidak boleh ikut yang orang itu ikut siapa, pokoknya siapa saja gitu kan. Paham gitu kan? Siapa saja yang buat solat yang sempurna maka kita boleh ikut dia gitu. Ya. Bentar Ustaz. Ini Ustaz Fikri hadir Ustaz ya? Hadir, siap. Iya. Ini sebenarnya saya mau titik Ustaz ini. Oh, lanjut. Siap. Saya cuma nyimak aja. Dari tadi nyimak di luar, Tengku. Benar. Maksudnya sengaja saya bagi ke Facebook itu biar siapa yang tahu silakan masuk Ustaz. Link masih link sama. Iya, okay? Makanya saya langsung masuk. Oke. Nyimak aja sih. Ya nggak apa-apa. Maksudnya begini, ini udah titik emang. Ini udah titik. Ini udah. Begitu Ustaz Najmi. Oke. Ustaz. Ya. Cuma maksudnya gitu lah. Maksudnya kita nih tidak boleh ikut orang yang dia itu mau buat solat 4 gitu lah. Ya, baik dia musafir atau dia tidak musafir. Oke. Sekarang nih Ustaz, sekarang nih ada 3 pertanyaan itu. Berarti kita tidak boleh maksudnya gimana kita, itu ada 3 pertanyaan. Kalau kita solat di belakang orang yang buat 4, halo, Ustaz. Ya. Kita solat di belakang orang yang buat orang itu buat 4. Gini. Maksudnya gini, maksudkan mula-mula kan kita buat maghrib dulu Ustaz. Ya.
kita buat ada yang faham gini. Hari itu orang itu dia mukim, dia buat 3 rakaat. Kita sekarang mau gabungkan Isyak ke Maghrib, Ustaz. Maghrib orang itu datang kita ada ustaz tu bilang kita tidak boleh maghrib ikut orang itu. Kenapa orang itu mukim? Itu salah, salah. Benar. Kan dia tu 3 juga, Ustaz. Kan kita qasar hanya Isyak kan, Ustaz kan? Oh, salah maghrib ya. Ya, salah maghrib nggak ngaruh. Kita Ah. ngikutin siapapun tetap nggak boleh kasar kan. Benar. Ya itulah. Itu pokoknya kita boleh ikut dia, Ustaz, walaupun dia itu apa? Walaupun dia itu mukim. Ya, maksudnya yang nggak boleh sholat zuhur, sholat isya kalau ngikuti dia. Ah. Ya boleh juga ngikuti, tapi jadi 4 rakaat. Kalau kita mau salat 2 rakaat ya salat sendiri. Jadi 3, Ustaz. Jadi 3. Ya. Itulah yang ada tengok tanya gitu. Berarti kita ini tidak boleh ikut dia kerana dia tu imam itu solat maghrib. Kenapa kita ni orang musafir? Faham apa kita tidak boleh ikut orang mukim? Bukan yang ikut tentang dia tu solat. Padahal kita boleh ikut walaupun dia mukim. Nanti habis maghrib kita bangun buat 2 ayat, kan? Ya. Allahu Akbar. Ini ada satu teman kita nggak bisa masuk ini, nggak tahu kenapa. Ni ada seorang 4 Ustaz, orang lagi. Ini Ustaz Hidayat nih. Ini syekh semua Ustaz. Ini ada yang mau masuk dari tadi. Hari kemarin mau masuk nggak bisa. Ini Teguh Hidayat bukan? Hidayat ini Teguh Hidayat bukan? Iya. Masya Allah. Syekh Ibnu Akil. Masya Allah. Kam ana mustaq ilaihi. Naam.